Apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kita bersyukur malam hari ini. Kita anak Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Selalu siap diperlengkapi dengan pengajaran lebih lagi. Mari sama-sama kita siapkan roh jiwa tubuh kita malam hari ini. Katakan pujian ini kepada Tuhan dengan rasa syukurmu dengan segenap hatimu. Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Pada hari ini kita ketemu lagi dan sangat senang ketemu dengan saudara semua. Dan pada hari ini kita belajar Yesus sebagai penyembuh. Jadi saudara, saya ulangi lagi bahwa di dalam GCA kita ada 4 pilar penting. Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus. Ini yang ketiga, Yesus sebagai penyembuh. Saudara sekalian, pada hari ini nih, engkau mesti hati-hati karena sudah beredar di mana-mana. Mereka menyembuhkan di dalam nama Yesus. Saudara, saya mau memberikan penjelasan dulu. Nama Yesus yang ada di muka bumi hari ini dan dulu, nama itu jutaan. Ada Yesus tukang copet, Yesus dukun, Yesus pembunuh juga ada, Yesus koruptor juga ada, Yesus nabi palsu juga ada. Nah, jadi saudara sekalian, pada hari ini
kalau ada kesembuhan, saudara minta dia sebutkan Yesus yang mana. Yang betul adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang benar. Karena yang namanya Tuhan Yesus Kristus cuma satu. Nah, yang kita maksudkan hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai penyembuh. Kalau mau lebih keren lagi, Yesus dari Nazaret. Nah, itu kan lebih keren lagi kan. Jadi bukan Yesus yang tukang copet. Nah, kita masuk di sini ya. Nah, GCA percaya keselamatan mencakup dimensi spiritual dan material. Memang kita percaya bahwa dalam keselamatan, saudara, engkau diberikan secara spiritual dan material. Nah, saudara, di sini Yesus Tuhan di samping menyelamatkan nyawa saudara, jiwa saudara, dia pun menyembuhkan. Nah, kata dalam bahasa Yunani itu namanya nosos. Nosos ini menunjukkan kelemahan atau penyakit jasmani dalam Injil. Nah, saudara bisa engkau lihat di sini, apalagi yang dikatakan dalam Matius 8:17, dialah yang memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita. Jadi saudara, di samping engkau diselamatkan, di bumi ini pun kita mempunyai kesempatan untuk disembuhkan. Nah, di dalam GCA, kesembuhan ilahi adalah termasuk foretaste. Maksudnya itu cicipan awal. Kalau kita ini masak kue, saudara, kue itu kita cicip dulu yang awal. Nah, jadi ini adalah cicipan awal dalam kita kebangkitan tubuh yang akan datang. Kita akan dibangkitkan tubuh kita ini. Nah, itu tentang pengangkatan. Kita juga percaya, ECA percaya bahwa sifat keselamatan yang already but not yet. Maksudnya gini, sudah tetapi belum sepenuhnya terrealisasi menjadi anak Allah. Itulah menjadi alasan mengapa sebagian ada yang disembuhkan dan sebagian tidak. Ya saudara, kita akan mungkin bingung ya, kenapa ada yang sembuh, ada yang tidak. Ini kan saudara tidak perlu bingung karena kita akan lihat di sini. Nah, GSA percaya bahwa bahkan Allah dapat melakukan kesembuhan, penyembuhan dalam untuk kasus-kasus kelemahan fisik yang tak mungkin dapat tertangani oleh ilmu dan teknologi kedokteran yang paling mutakhir. Perkataan lain, kita percaya bahwa masih ada mukjizat. Bisa katakan amin? Nah, jadi kita JA masih percaya bahwa masih ada mukjizat pada hari ini. Nah, mukjizat itu bukan hanya mereka yang hidup pada zaman Yesus dulu atau para nabi, lalu mukjizat itu mati, nggak ada lagi. Saya ulangi, kita percaya mukjizat dulu dari Tuhan Yesus dan para murid, mukjizat itu masih terjadi pada hari ini dan masih terjadi untuk besok. Jadi kita tidak menganut pandangan, oh mukjizat sudah berlalu, ya kan, karena Yesus sudah kembali ke surga, para murid sudah mati, ya kan, sudah meninggal. Enggak, kita tidak demikian. Kalau kita lihat di dalam Ibrani bahwa Yesus yang dulu, hari ini dan akan datang adalah sama. Kuasanya tidak berubah. Kalau Yesusnya berubah, ya kan, kuasanya berubah, perkataannya berubah. Nah, saudara, kita ragu ini Yesus Tuhan atau bukan. Tetapi Yesus yang kita sembah, sekali dia berfirman, perkataannya tidak bisa ditarik. Sekali dia berfirman, engkau pegang perkataan Tuhan itu. Nah, saudara sekalian, GCA percaya bahwa tidak semua kasus orang yang tak tersembuhkan itu karena masih hidup dalam dosa atau tiada iman. Begini, itu yang dianut oleh ajaran Injili atau Injil kemakmuran, Injil kekayaan dan kesehatan, the wealth and health gospel. Kita tidak menganut ini, saya ulangi. Kita tidak menganut mereka yang tidak disembuhkan karena ada dosa. Enggak. Ya kan? Kita tidak percaya
yang tidak sembuh itu tidak ada iman. Tidak, kita tidak percaya itu. Jadi saudara, kita akan lihat apa yang sebetulnya. Nah, GSI percaya itu sebetulnya misteri, hal-hal yang tak terselami sepenuhnya oleh akal manusia terhadap pertanyaan mengapa Allah menyembuhkan si A, menyembuhkan si B, ternyata si C kembali ke surga. Nah, ini, jadi saudara di sini, kenapa si C tidak sembuh, lalu dia perkataan lain meninggal, lalu dia kembali ke surga. Lalu apakah si C ini tidak ada iman? Apakah si C ini masih hidup dalam dosa? Itu memang betul, kemungkinan dia hidup dalam dosa, tetapi kita tidak bisa menyamaratakan. Mungkin juga dia tidak ada iman, tetapi kita juga tidak bisa secara umum seperti itu, karena iman kita kepada firman. Nah, kita masih di sini, saudara, kesembuhan ilahi itu masih terjadi seperti dalam kehidupan orang Pentakosta pada abad ke-20. Kita lihat seperti macam Charles Branham dalam pertemuan-pertemuan yang ibadah dalam Azusa Street. Azusa Street itu terjadi pada tahun 1900. Nah, jadi saudara masih ada, bisa katakan amin. Nah, kesembuhan itu tidak berhenti ketika kebangunan rohani itu pudar. Ia terus berlanjut. Maksudnya gini, ketika dalam kejadian di Azusa Street di LA, Amerika, ketika kebangunan rohani itu selesai, apakah ini selesai? Tidak. Kebangunan rohani itu tetap terjadi pada hari ini nih, dan kesembuhan masih ada sampai hari ini nih. Nah, jadi saudara, sebetulnya sulit untuk menemukan sebuah gereja aliran Pentakosta tanpa adanya berkumandang gagasan bahwa Allah mau dan sanggup menyembuhkan Anda yang sakit hari ini nih. Dan itu masih ada sampai hari ini nih kepada gereja aliran Pentakosta. Bisa katakan amin. Nah, saudara, di dalam butir ke-7 pengakuan iman GCA, karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Nah, bukti-bukti Alkitab, Perjanjian Lama bukan saja menyebut Allah sebagai Allah yang menyembuhkan, melainkan juga menghadirkan Allah sebagai pribadi yang konkret, secara konkret menyembuhkan. Jadi saudara sekalian, kita dalam ada 11 pengakuan iman, percaya ini imannya atau butirnya ke-7, bahwa kita percaya masih ada kesembuhan bagi saudara yang sakit. Saudara sekalian, saudara yang lihat acara MBS pada hari ini, atau engkau sedang lihat ini mungkin siang, mungkin malam, engkau lihat dalam YouTube, ketika engkau perhatikan apa yang saya sampaikan ini, saudara yang sakit, engkau akan disembuhkan. Saya ambil contoh. Saya ambil satu ya dulu ini nih. Saya pernah menyampaikan sebuah firman Tuhan atau khotbah dalam sebuah gereja. Dan dalam gereja itu sebelumnya saya sudah minta sama Tuhan, apa topik tema yang saya mau sampaikan, firman Tuhannya apa. Saya berdoa sekian bulan, kalau saya itu 3 bulan, 4 bulan sebelumnya, sampai detik yang terakhir Tuhan tidak bicara. Jadi saya ini bingung gitu kan. Nah, lalu saya ikuti kebaktian di mereka, ketika mereka naikkan puji-pujian, kemudian saya juga tanya Tuhan, saya ini mau ngomong apa di sini nih kan. Tuhan tidak bicara, lalu bagian saya untuk menyampaikan khotbah. Ketika saya berdiri, saya juga katakan begini, yuk coba kita nyanyikan lagi lagu tadi. Jadi sebelum saya naik, mereka naikkan sebuah lagu. Coba kita naikkan lagu itu lagi ini dengan pelan-pelan, dengan kesungguhan, lalu saya arahkan mereka. Lagu ini adalah mengatakan bahwa ada kesembuhan ini nih. Padahal itu adalah untuk dalam perayaan Natal. Jadi saya katakan, kamu pastikan ini, kita nyanyi pelan-pelan. Lalu kamu hayati lagu-lagu tadi kata demi kata. Nah, siapa tahu saudara yang di sini ada yang sakit. Saudara, ketika saya bicara begitu,
Nah, saya melihat di belakang saya ini kan mimbar, di belakang saya di situ ada ibu-ibu duduk di kursi. Ibu itu memakai baju tidur dan kalau saya lihat sepintas rambutnya dan lain-lain itu belum mandi ini kan ini belum mandi. Sedangkan kita ini dalam ibadah ini nih, dia ada di belakang, ternyata ada yang bawa dia di belakang di situ di belakang itu akan ada pintu. Nah, terus saya jalan terus, akhirnya waktu tiba-tiba saya stop sebentar, saya bilang, itu ibu itu yang punya anak ibu itu sakit apa enggak? Dia bilang sakit, anak saya ini panas, dia bilang itu. Dan dia minta kesembuhan. Saya bilang gini, nah belum saya ngomong, Tuhan itu bicara, beri dia minum. Saya bilang, Bu, ibu tolong bu sekarang beri dia minum. Saudara ini dalam ibadah ini nih, saya akan berikan dia minum sebentar. Lalu lihat bu, anak ibu sembuh. Ya kan tadi sudah. Nah, dia berikan minum tadi itu, saudara dengan singkat saya terus lagi berjalan. Lalu ada yang sakit lagi, ya kan ada yang saya tunjuk, ada yang enggak. Nah, setelah saya khotbah habis, lalu ibadah selesai, saudara, ibu yang di belakang itu, yang belakang saya tadi itu, tiba-tiba berdiri, saya masih di panggung. Dia mau peluk saya itu. Aduh, saya bilang ke saya, mau dipeluk oleh ibu yang tidak kenal, saya tidak biasa dipeluk oleh yang tidak kenal, atau lagi wanita yang bukan istri saya. Yang kedua, ibu itu belum mandi. Nah, nanti saya yang pingsan ini kan itu. Jadi saya bilang, saya pegang dia, Bu, kenapa Bu, kenapa Bu? Ini kan, ibu itu dengan nangis, lalu suaminya tuh datang, dia ngomong saya gini, dia ngomong pada saya, Pak, istri saya ini sebetulnya stroke. Saya sudah taruh di rumah sakit karena sebulan lebih apa gitu ya. Sudah sebulan lebih stroke, tidak bisa bergoyang dan tidak bisa bergerak. Ini ibu ini bisa berjalan, ya kan dia bergerak. Ibu ini saking senangnya tadi itu, saudara dia mau peluk saya bilang jangan. Ya kan. Nah, kemudian ibu itu senang, saudara dia kasih saya itu kue dan minuman teh lagi. Nah, itu saya ambil itu, ya kan. Jadi saudara sekalian, saudara yang sakit, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau akan sembuh. Karya penebusan, tadi saya sudah katakan tadi, saudara, itu menyediakan kesembuhan bagi tubuh saudara melalui doa dan iman. Perjanjian lama menyebutkan juga bahwa Tuhan itu hadir secara pribadi, secara konkret dan menyembuhkan. Bisa katakan amin. Nah, saudara sekalian, keempat Injil ya kan menghadirkan Yesus sebagai penyembuh. Empat Injil adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 4. Jadi 4 Injil ini saudara menyatakan dan menghadirkan Yesus sebagai penyembuh. Dalam kitab Kisah Rasul, para rasul memberikan gambaran bagaimana rasul menjalankan pelayanan kesembuhan. Yesus sudah kembali ke surga, lalu diteruskan oleh para rasul. Para rasul pun kembali ke surga, itu diteruskan oleh para murid. Sampai pada hari ini nih, pelayanan mereka harus dimengerti sebagai kelanjutan pelayanan Yesus sendiri. Jadi saudara, Yesus melanjutkan kesembuhan melalui saudara. Bisa katakan amin. Jadi saudara, dia terus melakukan kesembuhan ini, bukannya stop, masih terus. Nah saudara, di dalam Kisah Rasul, ya kan, juga dalam Yakobus 5, 13-18, itu dikatakan ada karunia-karunia roh. Memberikan pedoman bagaimana saudara mendoakan yang sakit. Jadi saudara dalam Alkitab itu ada pedoman untuk engkau dan saya mendoakan yang sakit. Tuhan mau pakai saudara. Bisa katakan amin. Asal saudara minta sama Tuhan ya. Nah itu dalam bahasa, dalam lembaga Alkitab, penyakit atau nosos itu menunjukkan penyakit badani bukan rohani. Kemudian di dalam lembaga Alkitab lagi, dalam terjemahan Indonesia itu kelemahan menunjukkan kelemahan badani. Jadi saudara ini menunjukkan kelemahan badani. Nah, terdapat bukti yang cukup kuat
bahwa kesembuhan ilahi tidak berhenti dengan berlalunya zaman Kisah Rasul. Bisa katakan amin. Tadi saya sudah katakan ini terus berlanjut sampai hari ini, sampai Tuhan datang, ya kan ini. Nah, sampai kepada kerajaan 1000 tahun nanti itu. Dan kerajaan 1000 tahun tentunya tidak ada kematian. Ini dilayani, saudara bisa lihat dalam oleh Grigori Taumaturgus. Demikian juga dengan Simeon, the New Theologian. Kemudian juga dengan Johann Christoph Blumhardt, ada Brother Andre, William Branham, kemudian Catherine Coleman. Ya, saya percaya engkau sudah pernah dengar ini, termasuk Benny Hinn dan sebagainya. Jadi berarti kesembuhan itu masih ada. Bisa katakan amin. Tidak berhenti kepada Benny Hinn, tapi terus berjalan pada hari ini. Nah, saudara, kesembuhan itu sebetulnya kehendak Tuhan. Pandangan umum yang kini banyak diterima adalah bahwa memang Allah mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit apapun. Namun, Tuhan tidak memilih untuk menyembuhkan. Tidak. Saudara jangan begini, oh ini si A sembuh, ya, si B sembuh, yang saya katakan tadi itu. Si C tidak. Saudara, Tuhan tidak memilih. Lalu timbul pertanyaan, kenapa begitu Tuhan? Nah, ya kan, why? Kenapa? Nah, ini yang jelas, saudara, yang diberikan secara umum, tetapi kita tidak bisa terima langsung secara umum, adanya dosa yang perlu dibereskan. Itu memang betul, tetapi tidak semua. Tidak semua karena dosa. Ada yang sudah pemberesan dosa, tetapi kok tidak sembuh-sembuh. Ada ini kan. Ada lagi memang karena dosa, dan dia tidak disembuh, dan dia mati karena dosa. Ada itu. Ada lagi, ada yang kurang iman. Ya kan, kurang iman ini. Saudara, saya ambilkan kesaksian lagi di sini. Satu hari dalam kebaktian kami umum, saya kedatangan kawan saya. Kawan saya ini dari SD, cowok. Nah, kita jarang ketemu. Lalu pada kebaktian itu dia datang, dia duduk di bangku yang paling depan. Dia dengan istrinya di depan. Sudah saya pelayanan semua, lalu sudah ibadah selesai, saya datangi kawan saya tadi itu. Sebetulnya Anda datang ke sini, apakah ada kebutuhan yang perlu kami lakukan? Dia bilang ada kok. Yaitu istri saya ini nih. Istri saya ini sakit. Sakitnya kompleks. Ya kan, dikasih obat ini, kena ini. Dikasih obat ini kena ini. Jadi istilah tadi itu tidak ada obat. Tinggal nunggu waktu mati. Ini istri saya yang tadi kan. Kemudian kalau saya melihat dua-duanya dia ini belum terima Tuhan. Lalu saya tanya dia, mereka berdua nih, kamu mau tidak terima Tuhan? Dia bilang enggak. Ya kan, saya tanya istrinya, kamu mau tidak terima Tuhan? Enggak, dia bilang tadi kan. Karena dia bilang dia sudah ada yang dia sembah. Oke, jadi saya bilang kamu datang ke sini untuk kesembuhan. Iya tadi itu. Saudara, saya apakah ada iman untuk numpangkan tangan? Saya tidak punya iman. Ya kan? Karena Alkitab mengatakan imanmu yang menyembuhkan. Saya tidak punya iman. Tetapi saya mempunyai iman firman. Saya ulang lagi. Saya mempunyai iman akan firman. Lalu terlintas dalam otak saya bahwa Yesus suruh meletakkan tangan bagi yang sakit dan yang sakit akan sembuh. Lalu saya ngomong dalam hati ini, Tuhan, aku akan numpangkan tangan, yang sakit akan sembuh. Itu bukan karena iman aku, bukan iman pada suaminya, bukan iman kepada istrinya. Kami bertiga tidak punya iman. Tapi saya tumpangkan tangan untuk kesembuhan. Saya doa dengan singkat, saya doa dengan singkat lagi, saya usir segala roh penyakit, lalu saya tumpang tangan. Sudah, minggu depan datang lagi ini nih, mereka berdua ini. Duduk di depan, saya tanya, setelah ibadah, ada tidak kemajuan? Ada kok, ya kan. Istri saya bisa tidur tadi kan itu, ya kan. Nah kan aneh juga ini kan. Sudah, lalu saya doa lagi saya doa lagi. Minggu depan dia datang lagi, saudara. Dalam waktu beberapa minggu kemudian, saudara, dia mau dibaptis dua-duanya tadi ini. Nah, saudara sekalian, iman firman. Nah,
Lalu yang ketiga, salah satu faktor yang perlu kita perhitungkan di sini adalah masalah kedaulatan Tuhan. Jadi saudara, ada yang tidak disembuhkan, sebetulnya kalau kita lihat, itu adanya manfaat, beneficial suffering. Artinya begini, saudara menderita, ada manfaat. Ada manfaat. Begini, ketika orang itu sakit, saudara, ketika engkau sakit, tentunya engkau akan lihat ke belakang, flashback ke belakang, lihat ke belakang. Tuhan, aku ini ada dosa aku ini banyak buat salah Nah, karena waktu sakit, ada waktu untuk berdoa. Ada waktu untuk baca Alkitab. Mereka tadi, saya pernah kunjungan juga pada jemaat, ya, mereka minta doakan saya, jadi saya datang. Di samping dia ini ada Alkitab, ada beberapa pasien begini. Saya bilang, Alkitab ini kamu baca tak? Dan dia ketawa itu kan, dia ketawa dia. Ya, berarti Alkitab ini sebagai pajangan, dia tidak baca. Selama ini saya tanya lagi, kamu baca ada Alkitab? Dia ketawa juga ini. Ya kan? Kemudian saya tanya lagi, kamu doa ada selama ini? Dan dia ketawa. Saudara, ketika dia sakit, dia bisa lihat ke belakang. Inilah manfaatnya tadi. Jadi saudara, dia mengadakan pemberesan dosanya. Nah, jadi saudara ketika engkau sakit dan tidak disembuhkan, saudara coba perhatikan ke belakang. Jangan-jangan engkau ada dosa, lalu pemberesan. Nah, mungkin juga saudara, ketika engkau bertobat, Tuhan tidak inginkan engkau sembuh. Kenapa? Kalau engkau sembuh, mungkin sudah engkau sembuh, engkau jatuh dalam dosa lagi. Daripada engkau jatuh dalam dosa lagi, lebih baik sekarang engkau hidup dalam pertobatan, ya sudah pulang ke rumah Bapak. Ya kan ini. Jadi saudara sekalian, jadi belakangan ini ada kecenderungan di kalangan Pentakosta untuk melihat penderitaan dan penyakit kelemahan tubuh sebagai sesuatu yang punya potensi positif. Bisa katakan amin. Nah, itu sebabnya Tuhan sembuhkan si A, Tuhan sembuhkan si B dengan tujuan untuk yang positif. Si C Tuhan tidak sembuhkan, tapi punya tujuan positif. Jadi saudara, jangan kita katakan Tuhan itu pilih-milih. Nah, pengobatan medis. Allah bukan saja berkarya melalui modus supernatural, dia juga berkarya melalui modus natural. Dengan kata lain, dia bukan saja berkarya dengan cara mujizat yang sifatnya spontan dan instan, dia juga berkarya melalui proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran dan ketekunan. Ada orang sakit, Tuhan memakai dokter, amin. Jangan kata begini, Tuhan tidak pakai dokter. Enggak, Tuhan memakai dokter. Kadang-kadang Tuhan memakai medis. Ya kan, obat-obatan, Tuhan memakai ini, saudara, ini jelas butuh waktu. Kadang-kadang juga Tuhan menyembuhkan saudara, bukan pada hari itu mungkin, tetapi mungkin besok lusa, mungkin juga minggu depan. Nah, seperti yang suami istri tadi itu, yang istrinya sakit, komplikasi ini, dia sembuh itu dalam waktu sebulan atau sebulan lebih. Sehingga dia sembuh total, semua penyakitnya lepas, obatnya lepas. Dan ini butuhkan waktu. Jadi ada yang sembuh instan, ya kan, secara spontan, ada yang secara pelan-pelan. Saudara mesti lihat Alkitab, ada yang buta, Tuhan katakan tunjukkan bahwa kamu itu buta. Dalam perjalanan, saudara perhatikan itu. Dalam perjalanan, mereka sembuh. Nah, jadi saudara, di dalam kesembuhan itu ada penumpangan tangan dan ada pengurapan. Minyak dan penumpangan tangan hanyalah semacam simbol dari kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan si sakit. Jadi saudara, itu hanya simbol, tetapi minyak itu bukan yang menyembuhkan, bukan. Jadi jangan tangan saudara, oh aku tumpang tangan ya, ini tangan ajaib ya, ini pegang tangan aku kamu sembuh, bukan. Ya kan, tangan kita tidak ajaib, tetapi simbol daripada Tuhan Roh Kudus akan memakai saudara. Yang terpenting di sini ialah baik mereka yang menjadi subjek, biasanya pendeta atau diaken, atau objeknya itu adalah si pasien, saudara tahu persis bahwa tidak ada magis atau ada mantra-mantra dalam minyak atau tangan seseorang. Tapi saudara, inilah yang benar. Tetapi pada hari ini hati-hati. Ada yang memakai dengan kuasa gelap, dengan
minyak tadi itu. Saudara, ini sudah terjadi di mana-mana. Engkau bisa lihat pada hari ini laporan itu cukup banyak karena mereka senang dengan kesembuhan-kesembuhan ini tadi kan. Tetapi kesembuhan yang sebetulnya ada itu. Dalam kaitan dengan kesembuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini yang penting, saudara, Alkitab mengatakan, do the possible. Kita manusia, lakukan yang mungkin. Let God do the impossible. Artinya gini, saudara lakukan yang mungkin, izinkan Tuhan melakukan yang tidak mungkin. Jadi saudara jangan, contoh lagi ini nih, macam pandemi corona ini. Saudara, let God do the impossible. Jadi saudara begini, jangan saudara, sudahlah ini enggak ada virus. Ya kan saya punya iman ya kan, saya percaya tadi itu. Dan engkau tidak pakai masker dan yang lain. Itu tidak bisa. Tetapi kalau Tuhan yang suruh itu beda itu kan ya. Jadi saudara sekalian sebagai kesimpulan, Yesus masih menyembuhkan saudara. Bisa katakan amin. Jadi Yesus pada hari ini masih sanggup menyembuhkan saudara. Saudara yang melihat siaran ini, saya ulang lagi, saudara yang melihat siaran ini, kami mau berdoa untuk saudara. Siapa tahu Tuhan yang kunjungi saudara dan Tuhan mempunyai maksud tertentu. Izinkan Tuhan melakukan yang tidak mungkin. Mungkin Tuhan, mungkin dokter mengatakan, engkau tidak punya pengharapan. Mungkin dokter katakan, kami coba-coba di sini. Mungkin engkau sudah tidak punya pengharapan. Dokter juga tidak bisa menolong. Tetapi izinkan Tuhan melakukan the impossible. Bisa katakan amin. Saya mau berdoa bagi saudara. Kita tundukkan kepala. Tuhan, mereka yang melihat acara ini sedang berlangsung. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami mau berdoa untuk yang sakit. Sebab Tuhan katakan, tumpangkan tangan bagi yang sakit, maka yang sakit akan sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami katakan penyakit apapun, kami perintahkan kau pergi. Kami yang sakit, yang katakan tidak ada pengharapan, maka kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Yesus Tuhan ada kemungkinan dan ada pengharapan. Pengharapan kami adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah pengharapan kami, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Tritunggal yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan tangan kami pada yang sakit dan kami berdoa bagi yang sakit. Hamba-Mu berdoa bagi yang sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tumpangkan tangan bagi yang sakit dan kami perintahkan kesembuhan dan kami lepaskan kesembuhan. Kami lepaskan kehidupan dan roh kematian. Memang kalau Tuhan yang tidak izinkan roh kematian, maka kami perintahkan roh kematian, roh kuasa gelap, kau pergi. Pergi kau dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak berhak pada kami karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Namanya berkuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, habis acara ini, kami akan tayangkan ada kesaksian seorang ibu. Nah, nanti saudara bisa lihat bagaimana ibu ini nih disakit, ya kan sakit, dan dia ternyata sakit yang disebabkan oleh roh jahat, dan dia disembuhkan oleh satu nama, yaitu Yesus Tuhan. Shalom semuanya, perkenalkan saya Ibu Wawa. Saya mau bersaksi tentang apa yang terjadi dalam hidup saya beberapa bulan kemarin. Awal ceritanya ialah pada saat Lebaran Idul Fitri. Pada saat liburan itu, saya kan mempunyai kebiasaan suka tidur, tapi harus bangun pagi karena saya bekerja di pasar. Karena libur itu, jadi saya menggunakan kesempatan itu untuk tidur sepuasnya. Pernah satu hari saya tidur satu harian penuh. Jadi bangun hanya mandi, makan, tidur lagi. Tapi ternyata itu membuat pola tidur saya menjadi kacau. Karena keesokan harinya saya tidak bisa tidur sama sekali. Dan saya pikir itu hanya berlangsung 1-2 hari saja.
Dan pada saat saya harus bekerja kembali, itu juga saya sebenarnya tidak bisa tidur juga. Dan membuat saya sangat lemas dan hampir pingsan di pasar. Karena kejadian itu, saya diharuskan ambil cuti karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan di pasar. Ternyata waktu cuti pun itu tidak membuat keadaan saya membaik. Saya sudah coba ke dokter, konsultasi, dan dokter memberikan saya obat tidur. Dan saya setelah makan obat tidur itu pun tetap tidak bisa tidur. Juga disarankan untuk akupunktur untuk melancarkan darah agar bisa tidur, tapi itu juga hasilnya nol. Dan akhirnya banyak teman dan saudara menyarankan saya untuk pergi ke orang pintar. Mendengar saran itu, anak saya sangat marah. Tapi karena saya yang sudah putus asa, akhirnya saya diam-diam pergi ke tempat orang pintar. Nah, setelah saya pergi ke sana dan saya ikuti saran dari orang-orang pintar itu, saya minum air yang mereka berikan, saya memakai barang yang mereka berikan. Akhirnya saya mempunyai harapan agar bisa tidur malam harinya. Tapi ternyata tetap tidak bisa tidur. Dan bahkan perasaan saya itu menjadi sangat tidak tenang, sangat kacau. Seluruh badan saya itu panas, terutama di kedua tangan saya, dan jantung yang berdebar sangat kencang. Itu berlangsung setiap hari, setiap malam. Itu hampir 1 bulan. Dan saya malam hari suka merenung, Tuhan, saya tahu apa yang saya lakukan salah. Saya sudah menduakan Engkau dan saya menyesal. Dan saya berpikir, seandainya saya mati sekarang, meninggal sekarang, saya tahu bahwa saya akan masuk ke neraka. Saya tidak mau itu, Tuhan. Tapi hanya perasaan menyesal saja saat itu. Dan saya tidak mengambil tindakan apapun. Nah, kejadian itu berlangsung hampir 1 bulan dan setiap malam. Akhirnya saya sungguh tidak tahan dengan keadaan ini. Dan saya menceritakan kepada anak saya bahwa selama ini saya pergi ke orang pintar. Reaksi mereka adalah sedih dan marah. Dan akhirnya saya juga mencari Pak Surya. Saya menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya perbuat, dan saya minta untuk didoakan kelepasan. Juga saya mengakui sebelumnya pada Tuhan bahwa saya sudah bersalah karena sudah menduakan Tuhan Yesus. Dan saya mencari jalan yang salah. Nah, setelah saya didoakan, saya merasa perasaan saya jauh lebih tenang, jauh lebih lega, dan saya mempunyai suatu pengharapan pada Tuhan. Sungguh saya menyesal karena melakukan hal-hal yang salah karena sudah menduakan Tuhan. Seiring waktu, saya setelah didoakan tersebut, saya membangun hubungan dengan Tuhan. Karena terus terang selama ini, saya tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan. Karena ke gereja hanya ke gereja sebagai rutinitas. Tapi karena kejadian ini, saya belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Saya setiap malam mendengar puji-pujian, saya memuji Tuhan, saya saat teduh, mempunyai waktu yang khusus, dan saya membaca firman serta saya berdoa. Saya berserah sepenuhnya pada Tuhan. Seiring waktu itu, saya perlahan bisa tidur, walaupun baru-baru hanya 1-2 jam. Tapi puji Tuhan, sekarang saya bisa tidur dengan normal, kembali seperti biasa, dan tidak makan obat tidur sama sekali. Dan saya sekarang mempunyai suatu pengharapan pada Tuhan, pengharapan yang pasti. Dan Tuhan itu penolong kita. Jadi saran saya, apapun yang terjadi dalam diri kita, apapun keadaannya itu, seburuk apapun itu, tetaplah kita berpegang teguh pada Tuhan. Percaya penuh, setia kepada Tuhan. Jangan duakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah kita satu-satunya, penolong kita satu-satunya. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita, kekuatan kita.
berserah penuhlah pada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong kita, bukan pada jalan yang lain. Demikianlah kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.